Puji Tuhan, Shalom saudara. Kembali dengan saya Pendeta Ledison Sadis. Saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah perkataan Allah yang berkuasa, juga perkataan Allah yang hidup. Ia sanggup mengubah dan membentuk seseorang yang menerima kebenaran firman itu sebagai suatu kebenaran yang hidup dan yang berkuasa. Maka kehidupannya setiap hari dapat dibentuk untuk semakin hari semakin mulia. Setiap hari ia dapat berkenan kepada Allah, dan setiap hari ia dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya lewat perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatannya, karena firman Allah itu hidup. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 8. Firman Tuhan: dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Puji Tuhan, bejana pembasuhan saudara, ini adalah alat pertama yang dipakai oleh para imam dan orang Lewi sebelum mereka menjalankan ibadat atau sebelum mereka melayani. Mereka terlebih dahulu mencuci tangan dan kaki mereka supaya mereka tidak mengalami hukuman. Ini suatu hal peraturan yang harus dilakukan oleh orang Lewi atau imam pada masa itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita tidak berada di dalam masa ibadah seperti itu lagi, tetapi kita sudah berada dalam suatu ibadah yang baru yang dideklarasikan oleh Yesus, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan kita semua orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat mempermuliakan Allah? Bagaimana supaya kita dapat melayani Allah dengan baik dan benar? Bagaimana supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bejana pembasuhan ini dibuat dari cermin para wanita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bahwa cermin para wanita ini dipakai dilebur untuk menjadi sebuah bejana. Puji Tuhan saudara, di mana kita sebagai orang percaya, ketika kita diperhadapkan atau menghadapkan diri kita kepada suatu cermin, maka yang tampak di cermin itu bukanlah orang lain, tetapi yang tampak adalah diri kita sendiri. Cermin manusiawi kita harus dilebur untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkenan kepada Allah, supaya kita dapat memuliakan Allah dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Maka kita harus melebur cermin manusiawi kita. Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita berhadapkan dengan cermin, maka yang kita lihat adalah diri kita. Ini berbicara tentang fokus. Manusia lama senantiasa berfokus kepada manusiawi. Manusia lama selalu berfokus pada dirinya. Manusia lama selalu berfokus pada keegoisannya, di mana segala sesuatu yang paling penting adalah dirinya, bukan orang lain. Yang paling penting adalah dirinya, bukan Tuhan. Itulah sebabnya manusia selalu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Manusia selalu membuat sesuatu untuk kejayaannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, maka fokus kita kepada diri kita. Sebagaimana kita berdiri di depan cermin adalah yang kita lihat adalah diri kita, maka sekarang cermin itu harus dilebur untuk menjadi suatu cermin ilahi, menjadi suatu cermin yang tampak bukan diri kita lagi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus telah melebur dirinya, sehingga yang tampak bukan dirinya dalam sikap, tindakan, perbuatan, perkataannya. Yang tampak adalah Kristus. Itulah sebabnya dia berkata, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sifat karakternya sudah mulai sama dengan Kristus. Sikap tindakannya mulai sama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan kita setiap hari yang dilihat adalah sifat atau karakter ilahi? Ataukah masih sifat kita yang kasar, sifat kita yang masih egois, sifat kita yang masih kedagingan, sifat kita yang masih duniawi? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang tampak masih adalah sifat-sifat kita, kita tidak akan bisa menjadi berkat untuk sesama. Kita tidak akan bisa mempermuliakan Allah dalam kehidupan ini. Maka untuk
mempermuliakan Allah, untuk selalu berkenan kepada Allah, dan supaya bisa menjadi berkat terhadap sesama, kehidupan lama kita harus dilebur. Kita harus menjadi cermin yang baru, cermin ilahi, di mana orang akan lihat kemuliaan Allah yang tampak, orang akan melihat karakter Allah yang tampak, orang akan melihat perbuatan-perbuatan Kristus saja yang tampak, sehingga di sini nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan diberkati lewat sikap, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Saudara, tanpa kita melebur sikap kita, karakter kita, manusiawi kita, keegoisan kita yang berfokus pada diri kita, sampai pada kapanpun pelayanan kita tidak akan berarti. Pujian penyembahan kita tidak akan berarti, ibadah kita tidak akan berarti jika kita tidak melebur sifat-sifat manusiawi yang egois dalam diri kita. Jika kita tidak melebur segala karakter-karakter yang tidak benar dalam diri kita dan menjadi cermin Kristus yang baru, cermin yang hanya menampakkan Kristus dalam sikap, tindakan, dan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, Allah memanggil kita untuk melayani Tuhan. Siapapun dapat melayani Tuhan, bukan hanya sebagai pendeta atau penginjil, bukan saja sebagai orang-orang yang sudah sekolah Alkitab yang bisa melayani Tuhan. Kita semua orang yang dipanggil oleh Tuhan harus melayani Tuhan. Tapi bagaimana kita harus melayani Tuhan? Pertama, kita harus meleburkan semua fokus kita. Kita tinggalkan semua keegoisan kita. Kita rubah kehidupan kita yang lama dengan kekuatan Allah melalui firman Tuhan. Percaya firman yang disampaikan adalah firman yang hidup. Firman Allah berkuasa, dapat merubah karakter kita, dapat melebur kita. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan karakter kita yang tidak benar, keinginan kita yang tidak benar, pikiran kita yang tidak benar. Kita serahkan kepada Tuhan, dan kita mau pasrah kepada kehendak Allah. Kita mau hidup menurut firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan secara bergulir terus menerus setiap hari. Kita melakukannya, maka disitulah kita akan mengalami suatu kehidupan yang baru. Tuhan akan merubah kita menjadi cermin ilahi, sehingga orang akan melihat kita dan orang akan mendengar kita. Mereka akan memuliakan Allah karena Kristus ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita berlakulah seperti Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemuliaan itu hanya kepada Tuhan, pujian itu hanya kepada Tuhan, keagungan itu hanya kepada Tuhan. Kita berikan hanya kepada Tuhan. Tuhan saja yang harus dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, biarlah melalui firman Tuhan saat ini saudara diberkati dan senantiasa dipakai oleh Allah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.